Kalian pernah nggak pas di kantor ngerasa kayak bentar ngerjainnya masih ada waktu, dan akhirnya kerjaan yang nggak dikerjain atau bahkan kalian cuma ngerjain setengah-setengah. Hai guys, Travis here, dan gue baru banget baca hal menarik tentang procrastination loop. Simpelnya, hal ini tuh udah dibahas nih di jurnal dari The Paul University yang bilang kalau misalkan procrastination loop itu terjadi bukan karena kita males, tapi karena ada emosi negatif di diri kita. Misal nih, kita lagi buat report, tapi karena kita lagi ribet, akhirnya kita nggak jadi ngerjain itu. Contoh lagi, misalkan kita lagi ada tugas presentasi, tapi karena kita lagi grogi, akhirnya kita tunda-tunda. Juga nih, misal lain, kita lagi nunggu mood kita bagus, baru kita mau ngerjain, akhirnya kita malah scroll TikTok, kita malah baca-baca media sosial yang lainnya. Gue kutip dari jurnal yang judulnya itu How to Escape the Procrastination Doom Loop. Dia ada ngasih 6 tips untuk kita bisa menghindari dari loop ini. Yang pertama, kita bisa identifikasi dulu nih masalahnya apa. Bisa jadi kita nunda pekerjaan itu karena kita mungkin nggak paham, mungkin kita karena bosan. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya apa, kita bisa solve nih. Yang kedua, kita bisa menghindari gangguan sebelum kita mulai mengerjakan sesuatu. Misalkan kayak kita udah mulai mindahin file yang ada di email ke folder kita, atau kita mungkin nge-list apa yang mau kita kerjain, dan hindari kita untuk ngebuka chat dan sebagainya. Yang ketiga, kita bisa langsung mulai aja nih. Jangan nunggu mood dulu bagus. Karena sambil kita bekerja, mood kita pasti akan beriringan naik secara berangsur-angsur. Yang keempat, kita bisa mulai dari memecah pekerjaan dari yang kecil dulu ke yang besar dulu. Misalkan kalian lagi ada ngebuat suatu laporan analisa, maka kerjain dulu datanya, baru kita buat slide-nya. Yang kelima, yang mana ini juga works banget buat gua, itu adalah kita merayakan progres kecil. Misalkan habis selesai satu hal kecil yang udah kita selesaikan, kita boleh nih ngasih self reward buat diri kita. Misalkan kayak kita istirahat sebentar, atau nyoret to do list. Yang keenam atau yang terakhir, kita harus lawan yang namanya perfeksionisme. Karena ada quote yang bilang, you can edit a bad page, but you can't edit a blank page. Jadi lebih baik kita memulai dulu, karena kita bisa mengkoreksi kalau misalnya ada yang salah, daripada kita nggak mulai sesuatu karena takut salah. Ingat ya, jadi kalau misalkan next kita nemuin situasi di mana kerjaan kita mulai numpuk, godaan buat nunda datang, nah itu bukan karena kita males, tapi karena mood kita. Jadi kita bisa ambil alih soal mood kita dari kemalasan itu sendiri. Jadi gimana? Kalian pernah ngerasain procrastination loop nggak di tempat kerja kalian? So, Hafiz here and see you on the next content. Bye!